Hai, halo. Kembali di perkuliahan MAOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di materi yang ke-9, yaitu tentang waktu geologi. Kali ini kita masuk di bagian yang terakhir dari materi yang ke-9 ini. Kita akan membahas terkait tentang skala waktu geologi. Nah, ini menarik nih ya. Karena tadi kita udah berurusan bagaimana batuan itu bisa merekam dengan baik peristiwa yang terjadi atau peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di masa lampau. Kemudian kita juga udah bahas bagaimana kita tahu cara menentukan umur ya, baik itu menggunakan umur relatif ataupun menggunakan umur absolut. Nah, tapi kita harus bisa menentukan skala waktunya. Misalnya 10.000 tahun tuh, tadi kan saya bilang dia setara dengan Holosen. Nah, apa itu Holosen? Terus bagaimana penyetaraan dari waktu-waktu yang lain? Nah, kita akan bahas di materi yang keempat ini. Oke, jadi struktur dari skala waktu yang ada di geologi ini didapatkan dari interpretasi hasil rekaman apa yang ada di batuan. Jadi para geologis atau para ahli geologi ini menyatakan bahwa bumi itu terbentuk di umur kisaran 4,56 miliar tahun yang lalu. Berdasarkan waktu tadi ya, penemuan zirkon dan lain sebagainya. Nah, karena kita tahu bahwa umur bumi adalah 4,56 miliar tahun yang lalu, maka disusunlah sebuah skala waktu yang bersifat universal, artinya berlaku untuk di seluruh dunia, yang nantinya kita sebut sebagai skala waktu geologi. Nah, jadi kita akan membagi dari skala-skala waktu geologi ini akan terdiri dari beberapa bagian, dan unsur atau penyusun yang terbesar atau skala waktu yang terbesar itu kita sebut sebagai eon. Nah, eon ini adalah tadi ya, the greatest expanse of time. Jadi eon nanti akan dibagi menjadi beberapa era. Jadi eon itu nanti dibagi lagi menjadi waktu yang lebih kecil lagi yang kita sebut sebagai era. Nah, dari setiap era nanti akan dibagi lagi menjadi periode. Dan dari setiap periode nanti ada yang kita sebut sebagai epoch atau dalam bahasa Indonesia sebut sebagai kala. Nah, jadi nanti di setiap itu akan kita coba bahas dari skala waktu geologinya. Nah, misalnya contoh, kita punya 3 era di mana di dalamnya ada kita punya 3 era di dalam eon Panerozoik, yaitu Paleozoik yang berarti dia adalah waktu lampau, kemudian ada Mesozoik yaitu kehidupan pertengahan, dan Cenozoik yaitu kehidupan yang sekarang. Jadi itu kita punya eon ya, eon Panerozoik yang di dalamnya ada 3 era. Ada Paleozoik, Mesozoik, dan Kenozoik. Oke, kemudian di setiap periode dalam suatu era itu dicirikan oleh perubahan bentuk kehidupan yang agak kurang mendalam dibandingkan dengan perubahan yang terjadi selama satu era. Jadi biasanya dalam satu era kan terdiri dari beberapa periode ya. Nah, perubahannya tuh nggak terlalu signifikan seperti terjadi di antara perbedaan era. Jadi misalnya era tadi ya, era Kenozoik dengan Mesozoik itu kan terjadi perubahan tuh yang sangat signifikan. Tapi ketika di dalam Kenozoik nanti ada beberapa periode, nah itu nanti akan tidak terlalu terjadi perubahan yang signifikan. Oke, kemudian pada periode era Kenozoikum ini dibagi menjadi
smaller unit ya tadi yang disebut sebagai epoch atau kala, di mana perubahan bentuk kehidupannya ya lebih kecil, lebih spesifik, tapi tidak terlalu signifikan perubahannya. Nah, selama masa Prekambrium, ada lebih sedikit bentuk kehidupan. Bentuk kehidupan ini lebih sulit untuk diidentifikasikan dan batuan-batuannya juga lebih banyak yang sudah terganggu oleh peristiwa tektonik atau tadi ya karena struktur dan lain sebagainya, jadi udah susah kita mengidentifikasi lebih detailnya. Oke, nah ini sesuai dengan janji saya tadi ya. Ini adalah skala waktu geologi. Ini adalah eon. Jadi eon tuh cuma ada 3 ya, ada 4. Ada Hadean, ada Archean, ada Proterozoik, dan ada Phanerozoik. Nah, di eon Hadean, Archean, dan Proterozoik ini kita cuma punya satu era, yaitu Prekambrian yang nantinya tidak ada karena cuma satu era ya. Jadi nggak ada period, nggak ada epoch di sana. Oke? Nah, nanti di Phanerozoik kita akan punya kita punya 3 era, yaitu Phanerozoik, Paleozoik, ada Mesozoik dan Kenozoik. Di mana di Paleozoik ini dibagi menjadi 6 periode atau 6 masa, yaitu ada Kambrian, ada Ordovisium, ada Silur, ada Devon, ada Karbon, ada Perm, ada Trias, ada Perm yang terakhir ya. Nah, nanti di Karbon kita punya kala yang lebih kecil, yaitu Mississippi dan Pennsylvania. Nah, nanti kita masuk ke Mesozoik, kita ada Trias, ada Jura, ada Kapur. Oke, kemudian kita masuk ke Kenozoik. Di Kenozoik dibagi 2 untuk periode atau masanya, yaitu ada tersier dan ada kuarter. Di mana di tersier setidaknya kita punya 5 kala, yaitu Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Dan untuk yang kuarter ada 2 kala, yaitu Pleistosen dan Holosen yang tadi saya bilang umurnya ya kurang lebih 10.000 tahun yang lalu. Nah, ini kalau bisa sih yang periodenya bisa dihafal nih, teman-teman. Mungkin kalau era kan kayaknya mudah ya, kita bisa hafalin yaitu Paleozoik, Mesozoik, dan Kenozoik. Nanti yang mungkin yang sedikit harus dihafalkan itu adalah yang periode ataupun masa dan kala. Kala itu penting juga tuh, kala khususnya di tersier, karena tadi kan spesifik ya waktunya, karena umur-umur pembentukan batuan di Indonesia kebanyakan adalah di kala ataupun di masa tersier. Jadi kalau kita bilang tersier doang kan bingung kan? Dia apakah oligosen, apakah miosen, dan lain sebagainya. Makanya kalau bisa kala di tersier itu kalau bisa sih dihafalin sama teman-teman. Untuk memudahkan teman-teman dalam bisa mengidentifikasi proses tektonik yang ada di Indonesia. Oke, tapi ada satu tantangan tersendiri nih ya. Kita punya masalah atau kesulitan yang dihadapi dari skala waktu geologi, yaitu batuan sedimen, dia punya partikel yang tertentu gitu kan, mungkin ada partikel zirkon, mungkin juga ada partikel kuarsa, mungkin juga ada partikel mika, biotit, ataupun muskovit. Masalahnya adalah material-material tersebut atau mineral-mineral tersebut kan asalnya bukan dari sedimentasi. Dia mungkin dari batuan beku, atau mungkin dari metamorf, atau mungkin dari rombakan sedimen sebelumnya. Yang artinya peristiwa sedimentasinya berbeda dengan umur pembentukan partikel. Kalau kita lakukan pentarihan di partikel tersebut, pasti bukan umur absolut dari sedimennya. Karena kan sedimen itu adalah sebuah proses tersendiri kan ya. Nah, karena dia proses tersendiri, maka umurnya nggak bisa ditentukan dari pentarihan absolut. Pentarihan absolut hanya di partikelnya aja. Oke, partikel kita dapat dia umurnya di Miosen misalnya. Tapi apakah benar-benar dia di Miosen? Nah, itu yang perlu kita gali lebih jauh. Karena ya partikelnya pasti lebih tua lah dibandingkan proses sedimentasinya. Atau mungkin partikel rombakan, kita nggak tahu. Atau mungkin ada
diagenesa lainnya yang menunjukkan peristiwa yang lebih tua lagi. Nah, itu yang jadi tantangan. Nah, jadi kalau tantangannya itu di batuan sedimen. Tapi juga kita tahu di beberapa partikel metamorfik itu juga time-nya juga, waktunya juga bukan yang benar-benar di awal terbentuknya ya, karena tadi kan bisa jadi itu mineralnya memang terbentuknya lebih duluan dibandingkan proses metamorfik kan tadi ya. Nah, tadi ya, karena untuk yang proses metamorfik atau proses sedimentasi, itu kan berarti suatu proses yang kita butuhkan adalah pembentukan batuannya kan, bukan asal dari mineralnya kan, umurnya berapa. Nah, jadi umur absolut yang paling bagus memang adalah umur absolut untuk batuan beku. Karena batuan beku ya memang dia terbentuknya berbarengan kan, karena proses pembekuan dari si kristalnya berbarengan dengan proses si terbentuknya batuan beku tersebut. Nah, tapi itu cukup membantu ya, cukup membantu untuk menentukan umur dari suatu perlapisan. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, ini ada Summerville Foundation, ada Morrison Formation. Kita nggak tahu nih umurnya berapa, karena ya yang foundation dari Summerville ini metamorfik. Ditarik pun juga kita nggak tahu dia umur relatifnya berapa gitu kan. Kita tahu mineralnya umur berapa, tapi kita nggak tahu spesifiknya si Summerfield itu berubah jadi batuan dasar ataupun batuan metamorf di umur berapa. Kemudian ada formasi Morrison juga, dia adalah formasi batuan sedimen yang seperti kita tahu kita nggak bisa tahu dia umur absolutnya berapa. Tapi di atasnya kita punya volcanic ash atau batuan piroklastik yang kita bisa tahu dari hasil pentarikan absolut umurnya sekitar 160 juta tahun yang lalu. Yang artinya Morrison, Summerfield ini diendapkan sebelum dari 160 juta tahun yang lalu. Tapi pastinya kapan ya kita nggak tahu. Tapi yang pasti dia sebelum 160 juta tahun yang lalu. Kemudian ini ada dike atau terobosan yang diperkirakan umurnya adalah 66 juta tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya baik batu pasir Dakota, kemudian nih ada batuan lainnya ya, yang kita nggak tahu nih tulisnya apa, kemudian ada volcanic ash dan lain sebagainya. Semuanya ini diperkirakan umurnya adalah Jurassic. Ingat aja, Jurassic itu sebelum 65 juta tahun yang lalu. Mungkin teman-teman yang sering nonton Jurassic Park ataupun National Geographic tentang hewan dinosaurus, karena saya suka dinosaurus. Dari kecil saya tuh tontonannya Jurassic Park dari 1, 2, 3, Jurassic World 1, 2 itu saya tonton semua. Karena saya tahu makanya Jurassic itu atau Jura itu ya sebelum 65 juta tahun yang lalu. Kenapa? Karena akhir dari Jura adalah punahnya dinosaurus. Jadi setelah 65 juta tahun lalu dia masuk ke umur kapur ataupun umur Trias. Ya, sebelum Jura kapur habis itu. Oke ya. Nah, ini ada terobosan sampai ke Mesa Verde Formation ya, artinya Serpih Menkos dan formasi Mesa Verde ini lebih tua dibandingkan terobosan batuan beku ini. Dan yang paling muda adalah si formasi Wasa. Kenapa kok disebutnya tersier? Karena ini pasti lebih muda dibandingkan 66 juta tahun yang lalu. Artinya di umur 66 juta tahun yang lalu itu ya dia sudah masuk ke umur tersier. Oke? Demikian untuk materi yang ke-9 ini. Silakan dikerjakan kuisnya baik itu di emas ataupun di idols. Kalau seandainya ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai bertemu di chapter-chapter selanjutnya. Terima kasih.